Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait hasil dengan pendataan non ASN, yang mana kita ketahui bahwa untuk atau sebelum pendaftaran CASN tahun 2024 dibuka, atau lebih tepatnya untuk P3K, data para non ASN itu diperpal oleh BPKP ya, oleh BPKP dan juga oleh BKN. Nah, banyak yang penasaran terkait hasilnya teman-teman ya, karena ada 1,7 juta honorer atau ada 1,7 juta honorer yang diperpal datanya. Nah, hari ini kita mendapatkan informasi langsung daripada Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasinya kebetulan dimuat dari media jpnn.com, di mana menjelang pendaftaran P3K 2024 ada info penting dari BKN soal validasi data honorer. Ingat ya, tentang validasi. Ini informasinya hari Jumat teman-teman ya, 9 Agustus. Menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024, ada informasi penting dari BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non ASN ya. Jadi di sini non ASN ya, karena mereka yang masuk pendataan itu bahasanya sebenarnya non ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN yaitu Pak Suharmen mengatakan pihaknya bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta honorer. Hasilnya, lanjut Suharme, tidak semuanya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Nomor B ISIIEM SM 01 tahun 2022 yang lalu tertanggal 22 Juli 2022. Mungkin tenaga non ASN ini bukan bodong ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Terkait yang tidak lolos, mungkin di sini katakan mungkin tenaga non ASN ini bukan bodong ya, tetapi tidak sesuai kriteria. Artinya tidak semestinya mungkin masuk dalam kategori pendataan, tapi mereka ikut dalam pendataan. Nah, ternyata ada yang tidak lolos. Ini disampaikan Pak Harmen kepada media jpnn.com pada hari Jumat. Ditanya berapa honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia mengungkapkan tidak bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan Kemenpan RB. Nah, jadi teman-teman ya, nah ini nanti kita gali lagi informasinya dari Menpan RB. Ada berapa dari 1,7 juta tersebut yang tidak lolos atau tidak memenuhi kriteria. Ya, jelas ya. Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, karena validasi data kan sudah selesai. Deputi Suharmen kembali menyatakan itu kewenangan Kemenpan RB. Belum tahu saya kapan dibuka karena itu kewenangan Kemenpan RB. Sebagai pengingat, BKN mendapatkan mandat dari pelaksana tugas Menpan RB yaitu Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor B sekian yang tertanggal 22 Juli yang lalu. Pendataan honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non ASN. Dalam Surat Edaran Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau biasa disebut PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Dalam Surat Edaran Menpan RB ada 5 kriteria pegawai non ASN yang masuk pendataan BKN. Nah, ini ada 5 kriteria teman-teman ya. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN, dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi yang bekerja di instansi swasta itu sudah pasti tidak termasuk teman-teman ya, tidak boleh masuk pendataan. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat, sedangkan APBD untuk teman-teman di instansi daerah, bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Nah, kalau misalnya honorer di swasta, apalagi kalau guru, itu sumber penggajiannya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, teman-teman ya. Ada yang seperti itu.
Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 yang lalu. Jadi cut off-nya itu usianya 56 tahun pada 31 Desember 2021. Itu perhitungannya teman-teman ya, maksimal. Dan minimalnya dia sudah berumur 20 tahun pada 31 Desember 2021 yang lalu, karena pendataannya ada di tahun 2022. Jadi cut off-nya Desember, teman-teman ya. Oke. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun tanpa Suharmen harus melengkapinya dengan SPTJM. Jadi yang masuk 5 kriteria ini itu pun dibuatkan SPTJM, teman-teman ya, dari PPK atau instansinya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini adalah 5 kriteria yang bisa masuk dalam pendataan. Salah satunya di sini jelas ada di instansi pemerintah dan penggajiannya dari APBN ataupun APBD. Dan bekerja juga paling singkat 1 tahun. Jadi 1 tahun saja dia honor pada waktu itu, dia sudah bisa masuk dalam pendataan. Jadi kalau ada yang bekerja 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, maka dia bisa masuk pendataan. Namun pada surat tersebut sebenarnya ada jabatan-jabatan yang tertentu yang boleh didata honorernya atau non ASN-nya, teman-teman ya. Nah, terkait dengan informasi ini masih ada tindak lanjutnya. Nah, pada video yang sama masih informasi lanjutan dari informasi di atas, teman-teman ya. Nah, ini diupdate kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini diinformasikan bahwa BKN bersama dengan BPKP sudah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data 1,7 juta honorer. Diketahui proses verval dilakukan untuk memastikan bahwa hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Suhar Anas memastikan hanya honorer yang lolos verval yang berhak diangkat menjadi P3K. Nah, ini pernah disampaikan oleh Pak Menpan ya. Penegasan hal tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Komisi 2 DPR RI. Nah, info terbaru, nah ini ya, dari Pak Harmen yang menyampaikan bahwa proses verval data 1,7 juta honorer sudah selesai. Hasilnya tidak semua memenuhi kriteria, teman-teman ya. Tidak semua memenuhi kriteria. Dan untuk jabatan itu sebenarnya sudah diatur di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek suratnya di sini ya. Bisa dicek ya isi dari surat edaran ini dikeluarkan pada 22 Juli yang lalu. Nah, ini yang menjadi dasar hukum sehingga banyak rekan-rekan yang ikut pendataan pada waktu itu. Bahkan yang baru 1 tahun pun boleh. Namun menurut Suharmen, honor yang tidak lolos verval bukan berarti masuk kriteria honorer bodong. Nah, ini juga teman-teman harus ingat, kalaupun teman-teman tidak lolos dalam verval bukan berarti teman-teman itu adalah honorer bodong. Mungkin tenaga non ASN ini bukan bodongnya, tetapi tidak sesuai kriterianya. Ya, mungkin masa kerjanya pada waktu itu belum cukup 1 tahun, atau mungkin usianya sudah 57 tahun, atau dia sumber penggajiannya bukan dari APBD atau APBN. Seperti itu, teman-teman ya. Karena ada kriteria-kriteria tertentu untuk masuk atau ikut dalam pendataan. Berapa honor yang tidak masuk kriteria, Suharmen pun mengakui tidak berhak memberikan jawaban. Nah, sebenarnya Pak Harmen sudah tahu jumlahnya, tapi dia tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Nah, di sini bahkan kembali dikatakan bahwa yang berhak menyampaikan itu adalah kewenangan dari Kemenpan RB. Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K 2024. Nah, ini sama dengan informasi sebelumnya, teman-teman ya. Yang intinya informasi ini dikatakan bahwa ada honorer yang tidak lolos dari 1,7 juta ini dalam pendataan ya. Ada yang tidak lolos atau tidak semuanya lolos 1,7 juta ini. Namun yang tidak lolos ini bukan berarti mereka bodong. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.